Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Bas Bambang Rahmat Hidayat, Expon. Ya, alhamdulillah. Expon mana bang? Expon 2 kali kita ikut pon ya. Yang 2016 pertama ada, pernah kan, sama 2021 terakhir. Walaupun jadi cadangan sih. ya. Yang di apa ya di pertama yang ikutnya di mana tuh? Yang pertama di Jawa Barat itu tahun 2016 itu kita tuan rumahnya Jawa Barat, kita berangkat dari Medan nih kan ke sana lah kan. Jawa Barat ya? Ya itu kita Dari Sumatera Utara lah ya. iya dari Sumatera Utara. Jadi dari Anasan itu berapa orang bang? Anak Asanok itu ada Sini. ada 4 orang, tapi yang terdaftar di KONI yang terdaftar di tim itu cuma 2 orang. Oh, 2 orang. Sama Ayah Bembeng ya. Panggilan nama anak bola ini Ayah Bembeng. Kenapa dibilang Ayah Bembeng? Mungkin karena apa ya? Karena udah kayak ayah-ayah. Jadi siapa satu lagi? Satu Bang? lagi senior saya, namanya Khairul Amri Tonga. Lepak. Oke, Lepak ya. Karena udah enak dia Lepak. Sekarang dia sudah jadi tentara Ukraina. Oke. Jadi waktu 2016 itu PON di Jawa Barat. Gimana pengalamannya? Ya pengalamannya sangat apa ya? Sangat bermakna pengalaman itu karena di situ kita ajang nasional, jadi seluruh Indonesia berkumpul di situ semua. Iya, maksudnya dari segi panitiaannya, dari segi fasilitasnya, dari segi pelayanannya gimana? Kalau PON 2016 itu memang istimewa itu betul, PON paling berkualitas lah itu menurut saya. Karena dari panitianya sangat siap, dari segi konsumsi, dari segi kendaraan itu semua sudah disiapkan oleh panitia. Jadi panitia itu kalau ada ranking 10 ya ranking 10 panitianya, karena juga mereka kan itu di pusat ya kan, jadi mungkin mereka mempersiapkan hal-hal yang betul-betul matang lah. Itu asli dari Hasan dua orang kiper ya? Iya, 2016. Jadi 2016. kiper kedua gitu? Kiper 2 orang. Kiper kedua? Ya, saya? Iya. Saya kiper ketiga karena kiper paling kecil ketiga. dulu ya kan. Masih kecil ya, 2016 ya? Baru tamat SMA. Tapi nggak apa-apa lah, ini pengalaman ya, cari pengalaman. Jadi setelah itu di PON 2021 Papua terpilih lagi. Ya alhamdulillah terpilih lagi. Wah, anak asahan lagi. Nah, asahan. Apa gimana di Papua itu waktu tentang apa fasilitasnya? Kalau fasilitas di Papua kalau boleh jujur saya merasa sangat kecewa, tapi tetap saya nikmati Papua ya. nah, karena sepak bola itu menyatukan semuanya gitu. Sesuatu yang nggak enak harus dienakkan, sesuatu yang enak ya wajib disyukuri gitulah. Waktu dari Papua, dari Medan dulu kan, itu transit di mana? Oh, kita itu waktu itu dari Medan ke Jakarta langsung tembak ke Papua. Jadi 2 kali transit aja. Itulah karena sepak bola bisa jalan-jalan ya kan. Ya alhamdulillah seumur hidup Jadi saya. buat kawan-kawan yang lain kasih apanya loh? Kasih apanya nih? Kasih motivasinya, jangan bosan main bola. Ya. Apa? Walaupun cadangan. Iya, walaupun cadangan nggak ada masalah, itu semua Ada masalah kan? waktu. Nah. Sebuah masalah waktu nih. Jadi itu. pas PON 2021 jadi inti ya. 2021 kita itu namanya sepak bola modern sekarang, kalau untuk kiper dia sering rotasi. Rotasi. Iya, jadi tidak ada kiper 1, kiper 2, tapi lebih kebanyakan duduk di bangku cadangan juga. Oh. Yang pertama lawan apa itu, Bang? Sumut. Kita lawan, saya lupa ya. Yang terakhir lawan apa? Main terakhir lawan tuan rumah itu Papua, karena Sumut tuh lolos 6 besar tuh. Enggak lawan Aceh? Enggak lah, lawan Aceh main kedua. Oh. Main pertama, baru main kedua Papua. Itu Papua asli anak-anak Papua yang main. Anak Papua yang main lah. Iya. Papua. Orangnya itu juga persiapannya lama itu. Jadi kok makan sana kayak gimana itu makan-makannya? Kalau makan untuk dari panitia penyelenggara sangat tidak Bisa lah, berkualitas. kualitas ya. Karena kadang nanti kami pulang latihan itu jam-jam 6 lewat kan. Nanti makanannya datang jam 11 malam. Apa yang mau dimakan? Jadi beli lah ya. Ya belilah kami di sana, beli nasi padang, rawon, ayam lamongan. Wih, ada juga sana jual ya? Ada orang Jawa semua rata-rata di sana yang merantau. Orang-orang Madinah pun ada, Mandaling Natal, Tapanuli, buka-buka usaha semua orang itu di sana.
Jadi harga-harganya tuh lumayan mahal ya. Oh, harga-harganya memang saya akui mahal timbang di sini. Kayak saya pernah beli nasi padang aja pakai telur 30.000. Ya telur ya. Iya, Kalau di sini telur aja. 10.000 sama 12.000 udah nasi tambah. Udah oke lah di sini. Jadi kan gini, Pak Bambang, ayah Bembeng. Ya. terserah. Jadi kan kami rencana mau ngadakan apa ini, Pak Cong? Duduklah Pak Cong situ, masuk Pak Cong. Jadi inilah ketua panitianya sementara. Saat ini belum ada SK-nya sih. Nah, kenalan Pak Cong. Gimana Pak Cong? Tanya sedikit tentang penalti ini sama Ayah Bembeng. Dan tentang event penalti Ramadan Cup ini ya Bembeng, menurut ayah seperti apa event ini dan semeriah apa event ini akan diselenggarakan? Ya, kalau menurut saya event ini sangat-sangat benar-benar bagus. Kalau bisa tiap seminggu sekali diadakan seperti ini, karena selain untuk menambah waktu kita berbuka puasa untuk mengisi ruang waktu untuk berbuka puasa, juga di situ banyak ajang silaturahmi juga kan. Jadi sangat bermanfaat juga event seperti ini gitu loh. Ada hiburan juga kan gitu. Ngabuburit. Ngabuburit dengan olahraga, bersilaturahmi, manfaatnya sangat banyak lah kalau untuk event seperti ini kan. Bagus lah, panitia juga kan orang-orang olahraga semua. Jadi tahu mereka gimana cara mensiasati turnamen ini, menyalati inilah. Jadi kan gini ya, penalti ini kan dia 1/1 gitu. Jadi menurut ayah ada nggak yang diuntungkan dengan penalti ini, ataukah dia Pemain. bagus kiper, bagus nendang, apakah bisa kemungkinan bisa menang? Kalau penalti ya itu juga suatu kompetisi juga penalti ini, karena di penalti ini kalau habis 45x2 itu kan penentuannya, kalau memang belum dapat pemenangnya diadukan jadi penentuannya penalti. Jadi situ pertandingan lagi gitu kan. Jadi untuk yang paling diuntungkan itu sebenarnya penendang. Penendang sangat diuntungkan karena kemungkinan kiper menepis tendangan penalti itu cuma hanya 20%. 20% ya. Jadi dimanfaatkanlah untuk penendang itu kan. Ya selebihnya mental semua. Mental. Jadi pesan ayah lah untuk para peserta penalti Ramadan Cup ini. Ya, Apa pesan dan kesan ayah? pesan saya ya semoga nanti acaranya itu berjalan lancar dan peserta juga menikmati kegiatan yang diadakan oleh pemuda-pemuda di stadion ini, dan semoga nanti kedepannya ada lagi yang seperti ini gitu kan. Entah nanti ada mini soccer kan, pasti kebanyakan masyarakat senang dengan event-event seperti ini. Selain untuk kebugaran, menambah tali silaturahmi, mengikat kan, ya juga ada hiburan lah yang terutama kan untuk warga-warga yang mengikuti pertandingan. Anak bola lah istilahnya. Anak-anak bola. Hobi bola. Jadi Pak Cong gimana siapnya ini? Ya selaku jadi panitia ya kita siap dan antusias untuk mengadakan event penalti cup ini. Semoga kawan-kawan yang mau mendaftar boleh langsung chat ke admin ataupun langsung ke Instagram Andri18. Di situ akan saya terakan brosurnya. Di mana? Ini. Di bawah ini. Ah, Andri18. oke. Nah, nanti kalau mau info lebih lanjut tentang gimana regulasinya, tentang gimana Technical meeting nanti technical kapan meetingnya, kira-kira? nanti boleh hubungi via DM atau WhatsApp. Oke. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Sportif. Sportif.